Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rasma akan membacakan soal beserta jawabannya. Yang pertama itu, apakah perbedaan larutan HCl dalam bensin tidak dapat menghantarkan arus listrik, tetapi larutan HCl dalam air dapat menghantarkan arus listrik? Jawabannya B. HCl dalam benzena tidak dapat menghantarkan arus listrik karena HCl tidak terionisasi sehingga tidak dapat ion-ion bergerak bebas yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan larutan HCl dapat menghantarkan arus listrik karena HCl terionisasi sempurna dalam air. Yang kedua, konsentrasi dapat dinyatakan dalam berbagai cara, kecuali jawabannya C. persen kadar. Yang ketiga, syarat-syarat larutan baku primer di bawah ini, kecuali jawabannya A. Zat tidak mudah larut dalam pelarut yang dipilih. Nomor 4, di bawah ini zat yang termaksud dapat membuat larutan baku primer, kecuali jawabannya D. NaOH. Nomor 5, jika dalam kemasan minuman tertera 5% alkohol, berapa volume alkohol yang tertera dalam 250 ml minuman tersebut? Jawabannya C. 12,5 ml. Nomor 6, berapa volume larutan jika banyak 20 ml alkohol dilarutkan dalam 100 ml air? Jawabannya A. 16,67%. Nomor 7, untuk memisahkan suatu cairan yang terdiri dari dua atau lebih zat dengan rentang titik didih yang jauh beda dapat digunakan metode pemisahan. Jawabannya C. Destilasi bertingkat. Nomor 8, metode pemisahan dengan pelarut yang sesuai adalah B. Ekstraksi. Nomor 9, proses pelepasan elektron oleh sebuah molekul, atom, atau ion disebut A. Oksidasi. Istilah yang menjelaskan berubahnya bilangan oksidasi atau keadaan oksidasi atom-atom dalam sebuah reaksi kimia. Jawabannya C. Redoks. 11, yang tidak termaksud dalam kerja enzim seperti kunci dan anak kunci melalui hidrolisis senyawa gula dengan enzim invertasi adalah jawabannya A. Enzim memiliki sisa aktivasi tempat melekat substrat. Nomor 12, mekanisme metabolit dalam meliputi reaksi biokimia oksidasi, reduksi, dan hidrolisis untuk mengubah obat menjadi metabolit yang lebih polar, bersifat inaktif, kurang atau lebih aktif dari bentuk asalnya disebut dengan jawabannya B. Reaksi fase 2. 13, hal-hal yang dapat mempengaruhi metabolisme kecuali jawabannya D. Merek obat. Reaksi fase 2 konjugasi terpenting adalah konjugasi dengan beberapa senyawa kimia kecuali jawabannya D. Amlodipin. 15, contoh kasus pemberian estradiol bersamaan dengan rifampicin akan menyebabkan kadar estradiol menurun dan efektivitas kontrasepsi oral estradiol menurun disebut dengan jawabannya A. Induktor enzim. Nomor 16, contoh kasus pemberian eswarfin bersamaan dengan fenilbutazon dapat menyebabkan mengkitnya kadar swarfin dan terjadi pendarahan. Jawabannya A. Jawabannya B. Hambatan metabolisme. Sekian dari saya. Mohon selebihnya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.